Halo semuanya, balik lagi di Sadrina Evanalia untuk mendengarkan podcast After Race. Wah, gimana nih? After dari race MotoGP Thailand 2025. Dan tentunya kita udah sama Albi Tama. Halo Albi, apa kabar? Halo semuanya, ketemu lagi. Udah libur berapa lama ya, Drin ya? Hampir 2 minggu kali ya kita nggak podcast gitu ya. Tapi kita bakal ngebahas soal balapan MotoGP Thailand 2025 yang menurut gue Marc Marquez di sini benar-benar menjadi yang terkuat gitu ya di sprint race, kemudian di free practice, di kualifikasi sampai dengan tadi di race-nya gitu ya di balapan. Dan ini sejauh ini kita tanya dulu nih impresi dari Albi soal balapan MotoGP Thailand 2025 kayak gimana sebelum nanti kita beralih gitu ya ke berbagai topik satu-satu gitu Bi. Gimana dulu impresinya Bi? Yes, ini nggak berasa banget ya, 4 bulan setelah race terakhir di tahun 2024 kemarin, terus ada Barcelona Test, ada Sepang Test, Buriram Test, akhirnya kita ketemu lagi sama balapan perdana di tahun 2025. Memang pada saat waktu kita di momen-momen akhir tahun kemarin tuh kayak lama ya nungguin sekarang, tapi ternyata kita udah akhirnya nonton juga nih balapan perdana. Dan balapan perdana di Thailand tadi, khususnya di sirkuit Buriram, memang ini jadi sesuatu hal yang baru banget bagi beberapa pembalap, khususnya buat para rookie yang berpartisipasi mulai dari Ai Ogura ke Trackhouse, terus juga ada Somkiat Chantra yang masuk ke LCR Honda, terus juga ada Fermin Aldeguer yang masuk ke BK8 Ducati Gresini ya, nama timnya sekarang itu. Terus juga ada beberapa tim yang mendapatkan figur-figur baru kayak Marc Marquez ke Ducati, terus juga ada Maverick Viñales, Enea Bastianini ke KTM, dan kalau soal baru-baru banyak lah pokoknya. Nah, tapi terkait dengan impresi dari balapan yang kita saksikan di Buriram ini, memang kalau gue lihat jalan balapan cukup seru ya, walaupun nggak terlalu panas yang gimana-gimana gitu, tapi kita bisa mulai melakukan pemetaan sih, walaupun ini masih terlalu dini ya sebenarnya kalau kita mau membandingkan apakah figur-figur yang finish di depan ini akan terus-terusan mendominasi balapan-balapan selanjutnya selama musim 2025 ini, masih belum bisa juga. Tapi setidaknya kita udah bisa ngeliat lah khususnya performanya Marc Marquez yang akhirnya memenangkan balapan di Thailand ini. Bisa dibilang sapu bersih mulai dari sprint race sampai dengan race-nya Marc Marquez bisa meraih posisi pertama. Dan itu nggak ada perubahan juga ya antara sprint race dan juga race-nya, dimana urutan 1, 2, 3-nya tuh sama persis. Urutan keduanya ada Alex Marquez di sprint race dan juga di race, terus juga ada Pecco Bagnaia juga sama di posisi ketiga, cuma yang beda adalah posisi keempat dan seterusnya ini mengacak gitu, walaupun ya skornya juga nggak jauh-jauh banget. Kayak misalnya Ai Ogura kemarin di sprint race, dia di race-nya dapat posisi kelima, dan gue cukup impresif juga ya ngelihat performanya Ai Ogura. Dia pendatang baru di kelas MotoGP, tim satelit pula, pakai motornya juga yang ya middle lah, bukan yang top tier banget, yaitu Aprilia, bisa berada di top 5 selama 2 hari berturut-turut, mulai dari sprint dan juga dari race sendiri. Dan memang kalau misalnya gue mencatat ini, gue pengen fokus dulu ke raihan yang didapetin sama rookie-rookie kita nih. Ada Ogura, terus juga ada Aldeguer dan juga ada Chantra. Dimana kalau misalnya kita lihat Ogura, tadi gue udah sempat bilang bahwa dia cukup konsisten, bahwa RSGP-nya, dan RSGP yang dipakai sama Ai Ogura adalah RSGP spek pabrikan ya, karena Trackhouse sendiri mendapatkan motor spek pabrikan untuk tahun 2025 ini. Dan kelihatannya Ai Ogura juga cukup bisa adaptasi dengan baik, mulai dari Sepang Test kemarin, lanjut ke Buriram kemarin, dan bisa dibuktikan lewat sprint race dan juga race yang berjalan di hari Sabtu dan juga hari Minggu. Jadi gue sangat yakin Ai Ogura sudah punya modal yang baik untuk bisa bertarung melawan para senior-senior yang ada di kelas MotoGP di sepanjang musim tahun 2025 nih, Drin. Dan kalau misal dibandingin sama Raul Fernandez yang udah bisa dibilang ini tahun ketiganya dia di tim satelitnya Aprilia, Ai Ogura justru kelihatan jauh lebih pesat, dimana Raul Fernandez ini mungkin juga bukan track favoritnya dia, sehingga ya dia harus finish di bagian belakang-belakang. Terus juga kita lihat Fermin Aldeguer, di mana Fermin Aldeguer finish di P13, dan kelihatannya dia juga masih perlu adaptasi, walaupun dia pakai motor dengan spek yang sama dengan beberapa pembalap Ducati lainnya, yaitu GP24. Dia masih belum bisa fight karena mungkin
ya kita butuh waktu. Nah, Somkiat Chandra juga sama, ada sesuatu yang mungkin ya setidaknya dia ikutan balapan dulu di kelas MotoGP karena motornya sendiri kan ya bisa dibilang masih dalam proses pengembangan dari tim Honda sendiri. Terus juga kalau misalnya kita lihat juga penggawa-penggawa Honda modelan kayak Johan Zarco yang jadi teammate-nya itu juga walaupun berada di 10 besar tapi kelihatannya berjuang banget. Terus juga tadi ada Luca Marini yang finish di posisi ke-12 akhirnya juga dapat poin di balapan perdana tahun 2025 meskipun sayang banget buat Joan Mir yang harus kececer akibat crash di balapan yang dilakukan di Buriram sendiri. Tapi secara overall para rookie ini udah menampilkan sisi-sisi positif mereka kalau mereka itu udah bisa adaptasi dengan motor-motor mereka di beberapa waktu terakhir khususnya pada saat mereka melakukan shakedown terus juga sepang test terus berlanjut ke Buriram test dan akhirnya balapan. Nah, yang paling bikin impresif lagi adalah Marc Marquez sebenarnya. Marc Marquez ini apa ya, dia bawa GP24 ini seolah-olah kayak dia bawa motor ini tuh udah lama banget gitu. Dia nempel banget sama motornya, dia udah menguasai banget bagaimana dia harus menikung dengan motor itu, bagaimana dia harus nge-push motor itu, dan bahkan karakter pengereman dari seorang Marc Marquez dengan menggunakan GP24 juga bisa dibuktikan karena pada saat lagi tes kemarin, pada saat Ducati ini lagi bingung-bingungnya harus pakai GP24 ataupun GP25, Marc Marquez sama Pecco Bagnaia kan sebenarnya kompak ya, mereka punya karakter untuk pengereman yang begitu kuat, hard braking, dan tadi terbukti ketika dia melakukan pengereman itu dari 330 km per jam di trek lurus pada saat di straight untuk menikung masuk ke tikungan ke kanan menuju ke 72 km per jam itu bisa dia tembus dalam waktu sekitar 7 detik aja. Dan itu cepet banget dan pasti dia harus melawan berapa gravitasi atau berapa G gitu istilahnya ya untuk bisa menaklukkan itu semua. Tapi ya namanya juga seorang alien dan dia juga seorang yang sudah berpengalaman. Bahkan GP23 yang dia pakai di tahun kemarin aja dia bisa taklukan di saat orang-orang lain merasakan GP23 adalah sebuah disaster gitu. Jadi Marc Marquez ini benar-benar impresif banget. Dia adalah rider terbaik, best rider on the best bike with the best team. Intinya kayak gitu. Bahkan Pecco Bagnaia sendiri yang udah pakai GP24 harus merelakan posisi ketiga di sprint race dan juga di race sendiri karena memang ada beberapa kendala yang dia hadapi mulai dari free practice, terus juga di sesi untuk kualifikasi di mana dia jarang banget untuk tercecer di ikut Q1 dulu. Biasanya dia langsung Q2 di tahun-tahun kemarin, tapi karena memang dia menghadapi banyak banget masalah mulai dari pemilihan ban yang kurang tepat pada saat sprint, terus juga dia kena kesalahan race director yang mengibarkan bendera kuning di sektor yang berbeda dari lokasi kecelakaan Marco Bezzecchi. Terus juga dia sempat terhalang lajunya sama Franco Morbidelli. Jadi ya ini bukan hari yang baik, bukan balapan yang baik buat seorang Pecco Bagnaia. Tapi berharap semoga Marc Marquez, Pecco dan juga orang-orang ataupun pembalap-pembalap lainnya ini bisa membalap dan juga menunjukkan performa terbaiknya di balapan selanjutnya. Kira-kira gitu sih Dirin impresi gue di balapan Buriram kayak ini karena ini baru permulaan jadi belum begitu panas dan ya setidaknya kita bisa ngelihat dulu sepak terjang di permulaan para rider-rider yang memang balapan di awal musim 2025 ini. Kalau dari lu gimana Drin? Kalau dari gue sebenarnya tadi kita ngebahas yang rookie-nya dulu ya. Kalau Ai Ogura itu dari sprint race menurut gue sampai yang tadi ya di race MotoGP Thailand dia cukup impresif karena di sprint race itu bener-bener Ai Ogura sendiri yang merupakan rookie gitu yang baru banget pertama kali nyoba motor MotoGP dan juga langsung geber gitu. Ini dia bisa langsung merangsek ke posisi keempat, dimana di posisi pertama itu pembalap top banget gitu ya, Marc Marquez, Alex Marquez dan juga ada Pecco Bagnaia gitu. Dan kalau misalkan dari wawancaranya setelah dari sprint race gitu ya, si Ai Ogura dan juga setelah race gitu ya, Ai Ogura juga bilang nih Bi, kalau misalkan dia merasa mempunyai kesempatan yang besar banget gitu ketika di sprint race bisa berada di belakangnya Pecco Bagnaia. Dan si Ai Ogura ini bilang dia benar-benar belajar dari Pecco Bagnaia gimana caranya supaya bisa balapan dengan smooth gitu. Makanya akhirnya dia tuh di sprint race juga mengcopy apa yang dilakukan sama si Pecco Bagnaia kayak gitu. Jadi dibandingkan dengan Fermin Aldeguer kemudian juga Somkiat Chandra, ini secara
unexpected gitu ya, tidak terduga ini malah Ai Ogura yang muncul gitu di MotoGP Thailand. Padahal kalau misalnya kita lihat di tesnya gitu ya, di tes pramusim itu Fermin Aldeguer gitu ya yang paling oke lah di antara rookie-nya karena dia pakai GP24 untuk kemarin tes-tesnya gitu. Nah, itu untuk yang Ai Ogura. Tapi kalau untuk misalkan yang tadi race-nya gitu ya, Bi. Ini Marc Marquez sih. Memang kalau misalkan Marc Marquez bilang ini adalah sirkuit yang dia suka, tapi memang bukan menjadi favoritnya dia. Tapi ketika tadi bener Albi bilang, ketika dia udah pakai GP24 gitu ya, yang sama semuanya, meski si Marc Marquez juga bilang ini, Bi, kalau misalnya semua yang pakai GP24 itu memang hampir sama, similar semua, very similar. Baik dari Alex Marquez, kemudian juga Pecco Bagnaia, kemudian juga ada Morbidelli gitu ya, sama Fabio Di Gia itu hampir sama semua speknya dari GP24 kan. Nah, tapi memang khusus Marc Marquez ini, gue emang beneran kata Albi sih, kayak dia tuh udah bertahun-tahun pakai GP24, tapi ya itu dah kealienan dia gitu. Dan kalau misalkan tadi kita lihat gitu ya, Bi, dia mengakui sendiri bahwa ada cara gaya balap dia atau riding style-nya dia tuh yang berbeda gitu. Nah, dia mengakui dan ini juga diakui sama Tardozzi. Kalau Tardozzi bilang dia juga mengapresiasi kalau misalkan Marc Marquez itu mengubah cara gaya balapnya dia. Ubahnya gimana? Pengubahnya ini karena kalau misalkan di yang lalu gitu ya, di Gresini atau di tahun 2024 ini si Marc Marquez memang push gitu, Bi. Tapi kemudian di MotoGP 2025 ini dia mengubah gaya balapnya itu, dia nahan. Dia nggak push limit, tapi kemudian dia berani untuk bisa coba di cornernya. Corner entry-nya itu lebih kencang lagi di speednya kayak gitu. Kalau tadi sempat Marc Marquez juga bilang seperti itu. Ada gaya balapnya yang berubah supaya dia nggak nge-push limit dan juga dia menjaga untuk nggak jatuh gitu, baik di sesi kualifikasi, di sesi praktis, sampai dengan race-nya gitu. Nah, Abi, tapi ada yang menarik tadi ya, di race-nya MotoGP Thailand 2025 ketika di lap ke-7 gitu. Nah, ini sempat orang bertanya-tanya, ini kenapa sih Marc Marquez gitu ya? Ada apa masalahnya? Karena si Marc Marquez itu sempat ngelihat ke belakang dulu gitu ya, ngeliat ke belakang, kemudian dia kayak punya masalah sama motornya gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang sampai akhirnya dia dibalap gitu ya sama adiknya sendiri, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua. Dan ternyata kalau misalkan kalau katanya Marc Marquez itu ada masalah dari tire pressure-nya, bannya gitu ya, dari ketekanan bannya. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau dari performanya Marc Marquez tadi, itu sebenarnya ada juga yang bilang atau bisa dipersepsiin gitu ya, kalau dia mau ngejagain adeknya nih Alex Marquez untuk berada di posisi kedua supaya si Pecco Bagnaia nggak nyalip dulu nih si Alex Marquez, sampai akhirnya di akhir gitu ya Marc Marquez bisa nyalip si Alex Marquez dan juga posisi pertama. Nah, Albi, ini apa sih yang terjadi sama Marc Marquez dari tadi ya, secara teknisnya seperti apa, Bi? Oke, Din. Emang pada saat itu kejadian di lap ke-7, pada saat Marc Marquez sudah ngelewatin putaran lap gitu ya, istilah pas lagi di straight dia sempat kayak melambatin motor gitu, terus sampai nengok belakang, terus gue langsung mikir, loh kenapa gitu. Komentator juga gue denger cermatin tuh kayak kemungkinan ada technical issue nih gitu. Gue mikir awalnya kayak apakah Marc Marquez punya masalah sama motornya kah, ataukah dia salah ngoper gigi kah, slip gear kayak gitu. Tapi ternyata kalau misalnya kita lihat analisa lagi sampai dengan akhir balapan itu kayaknya nggak ada kendala apapun yang terjadi sama Marc Marquez pada motornya gitu. Nah, teori banyak yang bilang benar ada masalah ataupun bukan masalah ya, ada persoalan yang harus dia kelola, yaitu terkait dengan tekanan ban ataupun tire pressure sendiri, yang mana kalau misal kita melihat daripada regulasi MotoGP tahun 2024 ke tahun 2025 yang sebenarnya sama, itu Dorna Sport itu membuat aturan bahwa untuk setiap balapan khususnya di 60% jalannya balapan pertama itu
tekanan ban itu ada ambang batas bawahnya, Drin, yaitu sekitar 1,8 bar. Nah, mungkin Marc Marquez ini sudah bisa merasakan ataupun sudah bisa membaca bahwa tekanan ban itu berangsur-angsur turun kayak gitu, sehingga daripada dia kena penalti karena terus-terusan menjaga posisi tekanan ban yang terus-terusan menurun seperti itu, maka dia akhirnya melambatkan motornya dulu dan melihat ke belakang untuk lihat di belakang ada siapa sih gitu. Selain itu jaraknya seberapa jauh sih? Ternyata di belakangnya adalah adanya sendiri, Alex Marquez. Oh, tentu maksudnya dengan adanya Alex Marquez ini mungkin dia bisa tahu seberapa kuat adanya tersebut dalam menahan laju motornya si Marc Marquez sendiri. Terus juga mumpung nih adek gue nggak bakal punya resiko yang terlalu besar untuk melakukan pertarungan gitu. Kalaupun terjadi sesuatu mungkin kan Marc Marquez dan juga Alex Marquez nggak bakal yang langsung berantem kayak gimana gitu. Setidaknya ada rasa tenang lah intinya untuk melakukan hal-hal yang memang distrategikan. Nah, Marc Marquez tuh sangat cerdas gitu ya, Dan, kalau menurut gue, karena dia bisa membaca situasi, dia bisa mungkin baca juga ada peringatan gitu di dashboard motornya gitu, gue masih belum paham juga. Tapi yang pasti ini persoalannya adalah kemungkinan besar terkait dengan tekanan ban. Jadi kalau misalnya Marc Marquez itu terus-terusan mempertahankan kondisinya seperti itu sampai dengan 60% total balapan, dari total balapan itu artinya kalau dari 26 lap 60% sekitar 16 lap lah berarti kan. Kalau dia terus-terusan menjalani 16 lap tersebut dengan kondisi tekanan ban yang terus turun, dia akan mendapatkan penalti, sehingga dia melambatkan motor untuk bisa mengelola tekanan ban yang dia punya, sehingga ketika dia punya tekanan ban itu bagus, dia punya laju motor itu bagus, pengereman bagus, tentu tekanan bannya itu akan naik lagi dengan sendirinya, sehingga ketika dia sudah mendapatkan posisi ataupun tekanan ban yang optimal selama beberapa putaran, dia akan push lagi untuk bisa maju ke depan. Nah, ada implikasi yang memang terjadi kalau misalnya Marc Marquez ini maksain buat terus-terusan melakukan hal tersebut. Selain kena penalti, dia juga punya potensi untuk mengalami low side ataupun high side, karena ketika tekanan ban itu terus menurun tetapi si rider terus nge-push motornya, maka dia bisa aja mengalami crash kayak gitu. Daya cengkeram dari ban sendiri akan berkurang, apalagi ini terjadi pada front tire-nya dia kemungkinan besar. Ketika front tire itu mengalami penurunan tekanan, maka gripnya juga akan semakin hilang dan dia akan kesulitan tuh buat namanya menikung, melakukan pengereman. Itu bisa menjadi kekacauan lah intinya buat Marc Marquez. Tapi Marc Marquez ini punya jurus jitu, jadi ketika dia sudah merasakan hal itu nggak baik nih buat dia akhirnya mundur. Dia tahu siapa yang ada di belakangnya, sehingga sambil dia mengelola ban, dia juga bisa ngasih pertunjukan yang bagus buat penonton yang ada di Thailand. Apalagi di Thailand penggila Marquez itu juga cukup banyak, dan dia bisa menampilkan serangan-serangan yang mungkin bisa dipamerin ke penonton-penonton ataupun pembalap lain, kayak misalnya kepada Pecco dan lain-lain yang ada di belakangnya ketika dia lagi bertarung sama Alex Marquez. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya-tanya apakah Marc Marquez ini sengaja, ya benar, dia sengaja melakukan trik itu ataupun strategi itu, tapi bukan semata-mata untuk membuat hiburan ataupun menjaga gap dengan motor-motor yang ada di belakangnya gitu. Karena ada yang bilang, wah ini Marc Marquez overpower, dia supaya seru, supaya nggak ngantuk, dia mundurin motornya supaya bisa battle dengan adeknya ataupun dengan Pecco belakang gitu. Kalau menurut gua nggak segitunya sih, tapi lebih kepada Marc Marquez ini mengelola tekanan ban yang dia miliki yang terus-terusan menurun setiap putaran, daripada dia kecelakaan ataupun kena penalti, ya dia akhirnya mengendurkan motornya, mendapatkan slipstream, terus juga bisa mengelola tekanan ban dengan baik sambil memberikan pertunjukan buat para penonton yang ada di sana. Kurang lebih sih kayak gitu sih. Jadi memang kalau tadi misal Sadrina bilang dia mau ngejagain adenya, ya bisa juga gitu ngejagain adenya, tapi dalam tanda kutip menumpang slipstream dari adenya yang memang sudah dikenal dengan baik oleh Marc Marquez, baik itu dari gaya balapnya, terus juga tentang apa saja yang mungkin bakal dilakukan sama Alex Marquez dengan kondisi yang ada seperti saat tadi balapan. Gitu sih Din, kurang lebih. Ya, karena kan sebenarnya kalau tadi katanya Marc Marquez gitu ya, dia tuh ini adalah sebuah mimpi dari Marc Marquez sendiri supaya bisa share podium gitu ya, satu podium dengan adiknya Alex Marquez gitu. Dia di posisi pertama, kemudian juga Alex Marquez di posisi kedua. Nah tadi juga bener banget Bi, gue yang setelah wawancara di konferensi pers setelah balapan gitu ya, Marc Marquez sendiri memang mengakui bahwa dia melihat sign gitu ya, atau tanda kalau misalkan ada manajemen tire pressure-nya yang ini mesti harus di-manage gitu. Kemudian dia ngelihat ke belakang dan adanya Alex Marquez, kemudian dia juga berpikir kalau misalkan dia perlu untuk
kebelakangan terlebih dahulu untuk mendapatkan slipstream. Tadi juga Albi udah bilang itu, mendapatkan slipstream supaya suhu bannya ini lebih meningkat lagi gitu. Karena kalau katanya Marc Marquez, dia hanya punya kesempatan 3 laps untuk bisa overtake gitu ya, untuk bisa lebih maju lagi, kemudian juga lebih aman gitu, ketimbang dia nge-push terus tapi pada akhirnya gitu, kalau misalkan dia nge-push terus kemudian tire pressure-nya juga akhirnya jadi melanggar dan malah kena penalti gitu. Tapi ini juga menarik kalau katanya si Pecco Bagnaia gitu ya, ini Marc Marquez seakan mempermainkan gitu ya, playing game di Pecco Bagnaia dan juga Alex Marquez gitu dengan adanya strategi seperti itu. Tapi sebenarnya tadi juga strateginya Marc Marquez ini sempat ngebuat si Gigi Dall'Igna gitu ya, bos Ducati yang ada di box ya, ini sempat ekspresinya tuh sempat kebingungan, kemudian juga dia kaget dan langsung loncat gitu ya, lompat dari kursinya ketika si Marc Marquez tuh ngeliat ke belakang, kemudian juga disalip sama Alex Marquez gitu. Itu sih Bi. Dan kemudian kita ngebahas soal Pecco Bagnaia nih Bi. Pecco Bagnaia tuh kenapa sih Bi? Kan kalau waktu kemarin di sprint race Pecco tuh beralasan kalau misalkan ya udah ini sprint race seperti sebelum-sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya, kalau memang dia nggak happy gitu ya, nggak terlalu bersemangat dengan sprint race, atau dia bilangnya waktu kemarin tidak bisa melakukan apa yang seharusnya ia lakukan ketika balapan panjang gitu. Ditambah lagi kalau soal teknisnya, si Pecco Bagnaia ini bilang kalau misalkan tankinya berbeda gitu ketika di sprint race dan lebih sedikit fuelnya atau bahan bakarnya, sehingga itu mempengaruhi balancing atau keseimbangan dari motornya, sehingga dia nggak bisa istilahnya berperforma baik gitu di sprint race. Itu alasan si Pecco Bagnaia yang pertama. Kemudian alasan keduanya lagi soal ban gitu ya. Kemarin dia pakai ban hard, kemudian ini juga beda banget sama Alex Marquez dan juga Marc Marquez yang pakai soft gitu. Makanya kemarin juga si Pecco Bagnaia bilangnya oke, gue salah pilih ban gitu, ban hard, makanya akhirnya dia nggak bisa nge-push untuk ngebalap Marc Marquez dan juga Alex Marquez. Tapi ini kenapa lagi? Ini apakah alasannya ban lagi atau secara teknis lagi kenapa si Pecco Bagnaia nggak bisa ngejar Marc Marquez? Iya, sebenarnya yang tadi Sadrina bilang tuh udah jadi apa istilahnya, udah jadi alasan yang memang udah disampaikan juga sama Pecco Bagnaia. Selama di Thailand ini memang banyak banget kendala yang dihadapi sama Pecco sendiri. Ini memang bermula daripada sesi free practice dan juga praktisnya ya, dimana kan tadi gue sempat mention di awal bahwa dia mengalami banyak banget kendala, mulai dari ketika dia lagi mau cetak waktu tercepat, dia kalangan sama teman dari VR46, sesama VR46 itu Franco Morbidelli yang lagi time attack tapi tiba-tiba melambat dan nengok ke belakang, sehingga dianggap mengganggu gerakan daripada rider yang ada di belakangnya, sampai-sampai Franco Morbidelli dapat penalti turun 3 grid gitu pada saat nanti mendapatkan hasil daripada kualifikasi. Terus di waktu lainnya juga Pecco Bagnaia ini dibatalkan lap time-nya oleh race director karena ada momen Marco Bezzecchi itu jatuh, tapi beda sektor sebenarnya. Nah, harusnya pada saat Marco Bezzecchi jatuh di sektor tersebut, bendera kuning hanya dikibarkan di sektor lokasi rider tersebut jatuh. Tapi mungkin karena adanya misinformasi ataukah karena adanya kelalaian daripada race direction, dalam hal ini mungkin marshal lokal di Thailand sana yang juga tiba-tiba kaget dibilangin ada yang jatuh, kibarin bendera kuning. Harusnya buat di sektor sekian deh, tapi ikut-ikutan ngibarin, sehingga mau tidak mau rider yang lewatin bendera kuning tersebut harus dibatalkan lap time-nya. Dan itu jadi bentuk kekesalan daripada Pecco Bagnaia sendiri, sampai akhirnya dia protes, dan ya race director akhirnya Mike Webb ya mengakui bahwa ada kesalahan yang terjadi pada saat Pecco Bagnaia itu mencetak waktu dan dibatalkan waktunya, dan itu adalah sebuah kesalahan yang mungkin tidak harusnya terjadi ataupun terulang di kemudian hari. Di situ Pecco Bagnaia udah kesel banget tentunya, karena untuk pertama kalinya sepanjang musim 2004 kalau nggak salah, ini kali pertama Pecco masuk ke Q1 dulu. Biasanya dia langsung lompat ke Q2 ya. Mungkin nanti bisa dikoreksi juga, tapi saya ingat gue di sepanjang 2024 hampir nggak pernah Pecco itu masuk ke Q1, selalu masuk ke Q2. Nah,
itu kan pasti bete banget kan karena dia harus melakukan banyak putaran lagi, harus mengikuti sesi Q1, harus mengikuti lagi sesi Q2, ban yang dipakai juga jadi lebih banyak, bahan bakar yang terpakai juga jadi lebih banyak, dan itu adalah suatu bentuk kerugian bagi Pecco dan juga bagi tim Ducati sendiri tentunya dengan situasi-situasi tersebut. Ditambah pada saat sprint race, gue juga cukup kaget ketika Marc Marquez dan Alex Marquez yang sama-sama pakai GP24 dengan Pecco Bagnaia ini memutuskan untuk menggunakan ban soft, tetapi Pecco ini memutuskan untuk menggunakan ban hard, yang mana ini menjadi sesuatu yang tidak umum ya dipakai di sebuah balapan sprint race untuk menggunakan ban depan menggunakan hard. Pernah ada pakai hard tapi seingat gue tuh di Indonesia ya, di Mandalika gitu, karena suhunya cukup panas sehingga ban hard itu bisa cepat mengalami aus dan juga cepat mendapatkan suhu optimal. Tapi mungkin di Thailand itu tidak berfungsi gitu, dan ya kelihatan Pecco Bagnaia cukup kepayahan juga buat bisa ngejar Alex Marquez di balapan sprint race. Nah, ketika di balapan race-nya, di balapan panjang di hari Minggu, semua udah menggunakan ban soft termasuk Pecco Bagnaia, tetapi juga masih ada kendala yang mungkin dihadapi sama Pecco sendiri. Gue tadi agak lupa, gue coba mengidentifikasi apa sih sebenarnya jadi kendala dari Pecco Bagnaia sendiri, dan Pecco bilang bahwa memang Marc Marquez ini secara performa udah cukup bagus dan Alex Marquez juga dengan GP24 udah cukup bagus, tapi dia masih mengalami beberapa kendala ataupun hal yang bikin dia kewalahan. Kalau nggak salah itu ada bagian-bagian dari motornya yang bikin dia tidak bisa berperforma secara maksimal. Tapi gue lupa detailnya itu apa. Cuman itu memang jadi kendala yang dihadapi sama Pecco Bagnaia sendiri. Tapi dia bilang bakalan mencoba untuk lebih baik lagi, apalagi di balapan selanjutnya yang akan dilakukan di Argentina. Ini harus jadi suatu kewaspadaan karena mungkin ini bisa jadi sirkuit yang diunggulkan oleh Marc Marquez. Walaupun Marc Marquez terakhir kali juara di Argentina di Rio Hondo ini pada tahun 2019, tapi sebelum itu Marc Marquez dengan motor Honda RC213V pada saat masih berjaya banget, dia hampir selalu bisa menaklukkan balapan di Argentina tersebut. Nah, dia berharap semoga pada saat di Argentina semuanya bisa lebih baik dan juga dia bisa lebih cermat untuk menaklukkan ini semua gitu. Tapi gue melihat memang ada apa ya, kegugupan yang dihadapi ataupun dirasakan sama Pecco Bagnaia sih selama di Buriram ini, entah itu karena dia lagi kelelahan gitu, karena cukup padat ya waktunya pada saat mulai dari Sepang Test lanjut ke Buriram, terus juga ada launching MotoGP di Buriramnya, terus lanjut ke race di minggu ini. Itu benar-benar waktu yang sangat-sangat rapat bagi semua pembalap, sehingga bisa aja terjadi kelelahan dan juga membiaskan rencana-rencana yang udah kepikiran sebelumnya kayak gitu. Tapi seharusnya memang itu nggak terjadi ya sama seorang Pecco Bagnaia. Tapi ya gue berharap Pecco bisa lebih optimal lagi di balapan selanjutnya dan bisa memperlihatkan persaingan yang begitu ketat sama rekan satu timnya Marc Marquez di balapan-balapan selanjutnya. Gitu sih, Drin. Nah, kalau Pecco Bagnaia sendiri sebenarnya dia juga bilang ya, menambahkan tadi ada beberapa setup atau settingan motornya itu yang delay, alias kayak gini. Misalkan ada beberapa part-part yang seharusnya dia udah selesai coba di tes Buriram kemarin atau di tes Buriram waktu lalu. Tapi kemudian kalau nggak salah di hari Jumatnya itu dia mengetes lagi yang seharusnya dia mengetes lagi, seharusnya part-part yang harusnya dites di Buriram gitu. Sampai akhirnya kemudian di hari Sabtunya dia katanya harusnya nambah setup motornya lagi yang lebih bagus, tapi ternyata ini telat gitu. Kalau katanya banyak seperti itu, makanya akhirnya dia settingan motornya nggak terlalu bagus untuk di Sabtu di sprint race, kemudian juga di balapannya kayak gitu. Tapi sebenarnya ya memang settingan motor dari GP24 Marc Marquez dan juga Pecco Bagnaia kan berbeda-beda kan, itu tergantung sama pembalapnya masing-masing gitu ya. Yes, betul. Nah, terus sebenarnya juga karakter balapnya gimana? Betul. Itu juga diakui sama Tardozzi gitu ya. Sebenarnya Tardozzi bilang ada settingan motor yang memang nggak oke nih di bagiannya si Pecco Bagnaia gitu, karena tadi mungkin ada beberapa part yang harusnya dites udah selesai gitu, tapi dia ngetes lagi dan akhirnya malah jadi ngerusak semua settingan yang ada di sprint race dan juga balapan. Nah,
Sementara itu juga kalau bisa jadi ini juga terkait dengan panas kali ya Bi, panas yang di sirkuit Buriram ini kan lumayan gitu. Sampai akhirnya tadi juga si Peko Bagnaia ya bilang kalau jarinya itu, dua jarinya Peko Bagnaia itu terbakar gitu, Iya, kebakar, kayak dan itu masih dirasain kebakar, melepuh. masih dirasain sama dia saat di sesi konferensi pers gitu. Dan bukan hanya Peko Bagnaia ya sebenarnya yang merasakan panas dari motornya ataupun panas dari lintasannya atau panas dari udara Thailand gitu, tapi juga ada Alex Rins Yamaha gitu yang kalau tadi gue lihat di media scrum dia pahanya itu beneran merah, jadi kayak bener-bener kepanasan karena kena motornya gitu ya. Nah itu untuk Peko Bagnaia ya, mudah-mudahan aja sih nanti kita lihat ya di sesi berikutnya atau di race berikutnya si Peko Bagnaia bisa bisa menunjukkan lah ya skillnya ketika dia udah ya GP24 kan memang dia udah lama banget gitu udah pakai gitu kan. Ini jangan sampai dia dibalap lagi sama Marc Marquez gitu. Dan kalau misalkan tadi di balapan sendiri si Peko Bagnaia bilangnya dia tuh udah berusaha maksimal gitu ya, udah berusaha semaksimal mungkin mau ngebalap Alex Marquez dan juga Marc Marquez gitu. Tapi apa daya itu sudah semaksimumnya dia, semampunya dia. Dan kalau misalkan dia nge-push, dia juga takutnya crash kan. Dan dia belajar daripada kejadian dia belajar dari kejadian yang tahun lalu gitu, ketika dia nge-push terus dan dia sekarang udah berpikirnya udah konsisten aja deh. Sekarang pokoknya di tahun ini gue mesti harus konsisten ketika pengen jadi juara dunia kayak gitu, katanya Peko Bagnaia seperti itu Bi. Nah kita beralih ke beberapa pembalap lagi nih Bi, kayak misalkan Fabio Quartararo, Morbidelli, kemudian Fabio Di Gia. Nih analisisnya Albi seperti apa? Kalau Di Gia sendiri kan memang lagi cedera ya, meskipun dia pakai GP24. Morbidelli ini lumayan ya kata gue, karena dia masih bisa berada di 10 besar. Kemudian juga Marco Bezzecchi juga dia di posisi teratas ya, bukan teratas, maksudnya di 10 besar juga gitu ya, ditambah dengan Ai Ogura gitu di Aprilia. Tapi Bi, pertanyaannya ini Aprilia gimana improvementnya, dan kalau misalkan Jorge Martin gitu ya yang naikin Aprilia, apakah dia bakalan jadi sebagus Ai Ogura atau lebih dari Ai Ogura Bi? Oke, gue mau bahas dulu yang soal GP24 ini nih, Dri. Ini karena ada sangkut pautnya sama keputusan tim Ducati pada saat di Buriram Test kemarin yang sebenarnya pengen kita bahas ya di podcast, tapi karena waktu dan juga kondisi kita yang lagi padat-padatnya nggak sempat kita bahas nih. Nah, terkait dengan mungkin masih ada yang bertanya-tanya ataupun belum tahu kenapa di tahun ini para pembalap dari Ducati ini memutuskan untuk menggunakan GP24 khususnya buat tim-tim pabrikan dan yang disponsori oleh pabrikan langsung, kayak misalnya Fabio Di Giannantonio, Marc Marquez dan juga Peko Bagnaia gitu. Nah, pada saat kemarin di Buriram Test di hari terakhir pihak dari Ducati kan memutuskan untuk menggunakan mesin GP24 untuk musim 2025 dan juga di 2026 karena akan ada peraturan engine freezing di 2 tahun tersebut, sehingga tidak ada pengembangan yang dilakukan oleh tim-tim dengan status konsesi khusus seperti misalnya Ducati, Aprilia dan juga KTM yang memang sudah tidak punya status konsesi yang berbeda dengan apa yang dimiliki oleh Honda dan juga Yamaha. Sehingga daripada ngambil resiko pakai GP25 yang mungkin udah dilakukan pengetesan beberapa kali mulai dari Sepang sampai di Buriram tapi juga belum memberikan dampak yang begitu bagus, dan justru malah beresiko bikin timnya kewalahan selama 2 tahun berturut-turut, maka yaudah dipastikan menggunakan mesin GP24 yang udah terukur seperti apa kemampuannya dan keunggulannya dibandingkan dengan pabrikan lain. Nah, di GP24 ini sendiri akhirnya dipakai oleh seluruh pembalap yang menggunakan motor-motor Ducati nih, Drin. Mulai dari Ducati Lenovo, terus juga Pertamina Enduro VR46 sampai dengan Gresini. Gue mendapatkan informasi bahwa seluruh motor yang dipakai oleh pembalap Ducati ini, totalnya ada 6 ini, akan memiliki spek yang sama di awal-awal balapan sampai nanti akhirnya di
Heres gitu. Nah di Heres itu akan ada pengetesan ataupun uji coba lagi yang bisa dilakukan oleh setiap tim untuk memberikan update. Ini update-nya di luar mesin tentunya ya, karena kan mesin sudah dikunci sampai dengan tahun 2026, sehingga nanti akan ada update-update yang akan diberikan kepada motor-motor para pembalap. Nah khusus untuk Ducati sendiri yang punya case dia menggunakan mesin yang lama, maka pembalap-pembalap yang disponsori ataupun dimiliki oleh Ducati secara penuh seperti misalnya Pecco, Marc Marquez dan juga Fabio Di Gia, ini kemungkinan besar akan mendapatkan update. Karena kalau misalnya kita bicara aerodinamika, bicara soal elektronik, terus juga bicara soal sasis, itu nggak ada regulasi harus dikunci gitu. Boleh diupdate kapanpun dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh setiap pembalap ataupun setiap tim. Sehingga akan ada perubahan yang mungkin aja dirasakan dengan 3 pembalap utama dari Ducati sendiri ini ketika nantinya mendapatkan update mulai dari sasis, lalu juga elektronik, pengereman, dan lain termasuk juga aerodinamika yang akan menjadi pembeda antara motor-motor Ducati yang disponsori langsung atau disport langsung oleh Ducati pabrikan maupun dengan motor-motor Ducati yang istilahnya di-provide oleh Ducati untuk tim satelit secara standar ataupun basic yang dimiliki oleh Fermin Aldeguer, Alex Marquez dan juga Franco Morbidelli. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya, tapi di awal-awal balapan ini kita jadi bisa menyaksikan Rin, seberapa kuat ataupun seberapa lihai para pembalap ini untuk bisa menjinakkan GP24 dengan spek yang sama. Nah, selama kurang lebih mungkin 3 atau 4 balapan ke depan kali ya, kita bisa ngelihat kesetaraan motor ini dengan masing-masing skill para pembalapnya, sehingga dengan motor yang spesifikasinya sama, kita bisa ngelihat perbedaan apa yang akan dihasilkan ataupun ditunjukkan oleh setiap rider Ducati ini sendiri. Nah, kalau tadi Sadrina bilang Franco Morbidelli ini cukup bagus ya selama di sprint race dan juga di race sendiri bisa finish di posisi ke-5 di sprint dan posisi ke-4 di main race. Kalau menurut gue sih itu sudah seharusnya dilakukan sama seorang Franco Morbidelli, karena di tahun 2024 dia pakai spek motor yang sama dengan tahun ini, sehingga nggak ada alasan buat dia untuk bilang motornya nggak enak lah atau apa segala macam lah, karena semuanya sama dan dia udah punya waktu adaptasi juga jauh lebih lama dibandingkan pembalap-pembalap lain. Kalau misalnya bisa dibilang cuma Franco Morbidelli dan juga Pecco Bagnaia aja yang melanjutkan menggunakan motor yang sama di tahun 2025 ini, karena di tahun kemarin pakai motor yang sama, sehingga sudah seharusnya seorang Franco Morbidelli ini berada di posisi ke-8 dan kalau bisa malah bisa bersaing dengan Pecco, dengan Marquez dan juga dengan Alex Marquez di Buriram tadi, dan bahkan untuk di race-race selanjutnya. Nah, kita beralih ke pertanyaan Sadina yang soal andaikan masih ada Jorge Martin nih. Jorge Martin nggak cedera ya intinya ya. Mungkin dia akan bisa berada di posisi top 5 ataupun top 7 lah, karena kan Marco Bezzecchi aja tadi kalau misalnya gue lihat dia bisa berada di 10 besar balapan ya kan, sehingga bukan hal yang tidak mungkin kalau misalnya Jorge Martin berada dalam performa terbaiknya, dia bisa ikutan fight di antara Marco Bezzecchi, lalu juga ada Pedro Acosta dan Brad Binder yang ada di posisi tengah tersebut, dan bukan juga hal yang nggak mungkin dia bisa bertarung dengan Ai Ogura ataupun Franco Morbidelli yang tadi finish di posisi ke-4, ke-5 dan juga ada posisi ke-6 kayak gitu. Jadi gue sih berharap Jorge Martin bisa segera pulih, dan kabarnya memang cedera yang dialami sama Jorge Martin ini semakin parah, karena kan sebelumnya dia pada saat di di Sepang itu ngalamin crash baru hari pertama, patah kaki sebelah kiri dan juga tangan sebelah kanan, terus langsung diterbangin ke Barcelona buat melakukan operasi. Tapi pada saat dia dalam masa pemulihan, dia udah mau coba motor lagi tapi malah mengalami kecelakaan yang bikin fisiknya itu tanda kutip berantakan gitu, sampai akhirnya Marc Marquez pun prihatin dan kasih advice buat Jorge Martin buat jaga kondisi tubuh supaya tetap baik, tetap prima, karena itu adalah aset terpenting bagi seorang pembalap gitu. Jangan sampai dia mengalami badai cedera yang berkepanjangan karena tidak menjaga diri, karena Marc Marquez sendiri kan mungkin sudah pernah mengalami situasi seperti itu di musim-musim antara tahun 2020 sampai dengan 2023 kemarin. Jadinya dia punya wejangan yang baik nih buat seorang Jorge Martin. Jadi gue berharap Jorge Martin ini bisa segera pulih, dan kabarnya dia mungkin akan absen di 2 sampai dengan
3 ataupun 4 balapan ke depan, Rin, karena patah tulang yang dialami cukup parah. Dan ya gue pasti merasakan Jorge Martin ini lagi greget banget nonton balapan di Thailand gitu dari Spanyol, dari jarak jauh, dan tentu dia merasa sedih. Nah, kalau bisa dibilang ini yang dialami sama Jorge Martin mirip sama yang dialami sama apa namanya? Freddie Spencer pada saat dia tahun kemarinnya menjadi juara dunia, tapi di balapan perdananya dia harus absen karena cedera, sehingga ya ini baru terjadi lagi dialami sama Jorge Martin. Kira-kira gitu, Drin. Oke, nah tadi kita udah ngebahas soal balapan MotoGP Thailand 2025. Ada beberapa fakta-fakta menarik gitu ya, Bi. Kalau misalkan tadi kita udah lihat Marc Marquez dan juga Alex Marquez yang berhasil podium, itu untuk pertama kalinya ya berada di posisi 1 dan 2 gitu. Mereka barengan, kemudian ini menjadi apa ya, rekor fakta-fakta terbaru gitu ketika di MotoGP era MotoGP yang terbaru gitu. Nah, kemudian juga ada si Marc Marquez sendiri baru kemudian dia memuncaki klasemen lagi sejak tahun 2019 gitu ya. Jadi dia jadi top klasemennya untuk pertama kalinya lagi. Dan kemudian juga nanti di next roundnya di Argentina kan ya, kalau nggak salah di tanggal 12 sampai dengan 14 Maret, berarti masih minggu depan ya? Ini ya berarti minggu depan masih 2 minggu lagi. Ya, masih 2 minggu lagi, berarti kita akan lihat balapan di Argentina. Nah, prediksinya seperti apa, Bi, kalau untuk di MotoGP Argentina 2025 ini? Oke, kalau misalnya kita lihat prediksi ke Marc Marquez sih kuat banget nih ya dengan motor GP24 yang dia tunggangi di Thailand. Dia nyari sapu bersih sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari free practice ya kan, dia sempat di posisi tercepat pertama tuh, terus sisanya dia di posisi kedua terus, tapi di sprint race dan juga di main race dia bisa sapu bersih. Nah, gue melihat Marc Marquez ini masih akan dominan pada saat di Argentina karena di 2019 dia pernah menjuarai balapan di sana juga, dan tentunya dia sudah mengenal balapan ini dengan baik. Nah, terus kalau misalnya kita berkaca di tahun 2023 di Argentina, karena di 2024 Argentina nggak jadi balapan ya karena ada situasi politik di sana, sehingga mereka tidak berkenan untuk menjadi tuan rumah balap MotoGP. Jadi kita tarik ke tahun 2023 di mana tahun tersebut terakhir kali Termas de Rio Hondo ini dijadiin balapan. Di sana itu kalau dari catatan gue yang menang adalah Marco Bezzecchi, pada saat itu masih pakai Ducati, terus juga ada Johan Zarco juga masih pakai Ducati, dan Alex Marquez juga udah pakai Ducati untuk pertama kalinya kalau nggak salah tahun 2023. Jadi Ducati ini sangat dominan banget. Jadi gue berspekulasi dengan Ducati yang dominan di Argentina di tahun 2023 ditambah juga dengan Marc Marquez yang cukup mampu beradaptasi dengan GP24-nya di Thailand ini, maka untuk orang ataupun pembalap yang bisa meraih posisi pertama di Argentina nanti gue pegang Marc Marquez. Nah, untuk posisi keduanya gue pegang Pecco Bagnaia, dan di posisi ketiganya gue pegang Alex Marquez. Karena Alex Marquez ini bisa dibilang udah cukup lama pakai Ducati juga, dan ketika dia naik GP24 kan di sprint race kemarin dan juga di main race-nya kelihatan juga udah bisa adaptasi, bahkan Pecco sendiri pun nggak bisa ngejar. Jadi gue cukup menjagokan Alex Marquez juga, tapi di posisi ketiga. Jadi untuk satunya gue ulangin lagi Marc Marquez, duanya Pecco Bagnaia, dan yang ketiganya Alex Marquez. Gitu, Drin. Oh ya, sama gue mau tambahin untuk Rocky yang mungkin bisa berjaya di Argentina, gue pegang Ai Ogura di antara 3 Rocky yang ada. Nah, kalau lu gimana? Kalau gue terserah mau siapa nomor 2, nomor 3-nya, yang penting nomor 1 Marc Marquez. Oke, Abi, kita udah banyak banget ngobrolin tadi soal balapan MotoGP Thailand 2025. Ini
Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman semua di podcast After Race gitu ya. Dan nanti kita akan balik lagi ngebahas soal sprint race, kemudian juga balapannya atau race-nya di MotoGP Argentina 2025. Untuk hari ini segitu dulu teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga jangan lupa untuk subscribe channel gue Sadrina Evangelia. Terima kasih banyak Albi. Terima kasih Sadrina dan juga terima kasih teman-teman yang sudah menonton.